seorang pemuda santri miskin bernama Rahmat. Demi menyambung hidup dan membayar hutang ibunya yang sakit, ia rela merantau menjadi TKI. Namun takdir membawanya bekerja di rumah seorang janda kaya raya bernama Yuni. Setiap hari ia dihina, direndahkan, disebut santri kampung yang tak akan pernah sukses. Hingga suatu malam, janda itu menantangnya. "Hei, kau santri kampung, jika kau bisa menyembuhkan penyakit guna-guna dalam tubuhku ini, aku akan membayarmu berapapun. Bahkan, jika perlu, aku siap menjadi istrimu." Siapa sangka, tantangan penuh kesombongan itu justru menjadi awal perubahan takdir yang tak pernah mereka bayangkan. Langkah Rahmat meninggalkan kampung. Angin sore berhembus pelan, menyapu hamparan sawah di sebuah desa kecil di Indonesia. Matahari hampir tenggelam ketika Rahmat berdiri di depan rumah kayu sederhana miliknya. Sarung lusuh masih melingkar di pinggangnya, dan peci hitam yang sudah mulai pudar, warnanya tetap setia menutupi kepalanya. Rahmat bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang santri miskin lulusan pesantren yang hidup dari serabutan. Sejak ayahnya meninggal, ibunya jatuh sakit. Hutang menumpuk, biaya berobat tak lagi sanggup ditanggung. Setiap malam Rahmat sujud lebih lama dari biasanya, memohon jalan keluar. Hingga akhirnya keputusan berat itu datang. Ia harus merantau menjadi TKI. Bukan pekerjaan yang ia impikan, namun demi ibunya, ia rela. Hari keberangkatan itu terasa sunyi. Ibunya menggenggam tangan Rahmat dengan mata berkaca-kaca. "Mat, jangan tinggalkan sholatmu, jangan tinggalkan Al-Qur'anmu. Harta boleh tak kau punya, tapi jangan sampai kau kehilangan Allah." Rahmat menunduk, mencium tangan ibunya. "Doakan Rahmat, Bu. Insya Allah, Rahmat pulang membawa perubahan." Dengan satu tas kecil berisi pakaian dan mushaf Al-Qur'an, pemberian Kiai, Rahmat melangkah menuju bandara. Hatinya campur aduk antara takut dan yakin. Beberapa bulan kemudian, Rahmat berdiri di depan sebuah rumah megah bertingkat dengan pagar tinggi menjulang. Lantainya marmer mengkilap, lampu kristal bergantung mewah di lengget-lengget ruang tamu. Inilah tempat barunya bekerja. Rumah milik Yuni, seorang janda kaya raya yang dikenal keras dan angkuh. Usianya sekitar pertengahan 30-an. Cantik, berkelas, namun sorot matanya dingin. Pertemuan pertama mereka terjadi di ruang tamu luas itu. Yuni duduk menyilangkan kaki, menatap Rahmat dari atas ke bawah. "Kamu? Rahmat?" tanyanya singkat. "Iya, Bu," jawab Rahmat sopan. "Kamu lulusan pesantren?" "Iya, Bu." Yuni tersenyum tipis. Senyum yang bukan tanda keramahan, melainkan meremehkan. "Di sini bukan pesantren. Jangan kira doa-doamu bisa membuatmu terlihat hebat. Kamu hanya tukang kebun. Kerjakan tugasmu. Jangan banyak bicara." Rahmat menunduk. "Iya, Bu." Hari-hari pertama terasa berat. Rahmat bangun sebelum subuh, menyapu halaman luas, memangkas tanaman, membersihkan kolam ikan, dan merapikan taman setiap hari. Matahari siang terasa menyengat, namun tak pernah ia keluhkan. Namun yang paling berat bukanlah pekerjaan fisik, melainkan ucapan Yuni. "Santri kampung seperti kamu pasti tak pernah lihat rumah semewah ini. Orang miskin memang pantasnya kerja kasar. Jangan terlalu percaya diri hanya karena bisa baca kitab." Rahmat hanya diam. Setiap hinaan ia balas dengan istighfar dalam hati. Ia tahu harga diri tidak perlu dibalas dengan amarah. Namun, ada satu hal yang mulai ia rasakan. Setiap malam, rumah itu terasa berbeda. Angin di taman sering berhembus tanpa sebab. Lampu-lampu kadang berkedip sendiri. Dari kamar utama, sering terdengar suara benda jatuh. Padahal, tak ada siapa-siapa. Dan, suatu malam, Rahmat melihat Yuni terduduk lemas di ruang tengah. Wajahnya pucat, nafasnya berat, matanya kosong seolah menahan ketakutan besar. Untuk pertama kalinya, wanita sombong itu terlihat rapuh. Rahmat mendekat pelan. "Bu, Ibu tidak apa-apa." Yuni menoleh tajam. Namun kali ini tanpa kesombongan, hanya kelelahan. "Ini bukan urusanmu." Namun saat ia berdiri,
Tubuhnya mendadak gemetar, seperti menahan sesuatu dari dalam. Rahmat terdiam. Dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak wajar, bukan sekadar sakit biasa. Malam itu, ketika Rahmat kembali ke kamar kecilnya di belakang rumah, ia membuka mushaf Al-Quran. Tangannya bergetar. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Ia belum tahu bahwa inilah awal dari ujian yang akan mengubah takdirnya. Dan kesombongan sang janda kaya itu perlahan akan runtuh. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir melewati taman luas yang setiap hari dirawat Rahmat. Namun entah mengapa, suasana rumah megah itu terasa menyesakan. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi. Rahmat belum terlelap ketika suara benturan keras terdengar dari dalam rumah. Ia terlonjak, jantungnya berdegup cepat. Dengan langkah ragu, namun penuh tanggung jawab, ia berlari menuju pintu belakang yang terhubung ke dapur. Lampu ruang tengah menyala terang. Di sana, Yuni tergeletak di lantai. Rambutnya berantakan, nafasnya tersengal. Tangannya mencengkeram dadanya sendiri, seperti menahan sakit yang tak tertahankan. Bu, Rahmat berlutut di sampingnya. Yuni membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, bibirnya bergetar. Mereka datang lagi. Rahmat menahan napas. Siapa, Bu? Namun, Yuni tak menjawab. Tubuhnya mendadak kaku. Jari-jarinya melengkung tegang. Matanya terpejam erat. Beberapa detik kemudian, semuanya kembali normal. Yuni terduduk perlahan. Wajahnya kembali dingin, seperti biasa. Jangan berani menceritakan ini ke siapapun, ucapnya tegas. Itu perintah. Rahmat hanya mengangguk. Keesokan harinya, Rahmat tak sengaja mendengar percakapan Yuni melalui telepon. Dokter sudah bilang hasil lab saya normal. Suara Yuni terdengar frustrasi. Saya sudah ke rumah sakit terbaik, terapi terbaik. Tapi kenapa tetap seperti ini? Rahmat terdiam di halaman. Ia mulai mengerti. Ini bukan sakit biasa. Beberapa minggu terakhir, ia sering melihat hal-hal ganjil. Makanan di meja makan tiba-tiba berbau busuk padahal baru dimasak. Air minum Yuni mendadak berubah rasa. Dan setiap malam Jumat, Yuni selalu mengalami serangan paling parah. Suatu sore, Rahmat melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di bawah tempat tidur kamar utama, ia menemukan bungkusan kain hitam kecil yang tersembunyi. Di dalamnya terdapat rambut panjang, paku berkarat, dan kain merah berlumur cairan yang telah mengering. Rahmat terdiam. Sebagai santri, ia pernah belajar tentang gangguan sihir dan cara ruqyah. Ia tahu tanda-tanda ini. Namun, ia juga tahu satu hal. Ia hanyalah seorang tukang kebun di rumah ini. Malamnya, serangan itu kembali terjadi. Yuni berteriak dari kamarnya. Suaranya parau, seperti bukan miliknya sendiri. Rahmat berdiri di depan pintu kamar, ragu untuk masuk. Di dalam, terdengar suara benda-benda jatuh. Cermin pecah, nafas berat bercampur tangisan. Akhirnya ia memberanikan diri membuka pintu. Yuni terduduk di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap Rahmat dengan ekspresi campuran antara marah dan takut. Kenapa kau masuk? Bentaknya. Namun tiba-tiba wajahnya berubah. Suaranya menjadi berat dan asing. Pergi? Atau kau akan menyesal. Rahmat merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tahu ini bukan Yuni yang berbicara. Dengan hati bergetar, Rahmat membaca ayat kursi pelan. Suaranya lirih, namun penuh keyakinan. Reaksi itu langsung terasa. Yuni menjerit kesakitan. Tangannya menutup telinga. Berhenti! Berhenti! Rahmat terdiam. Ia tak melanjutkan bacaan. Ia hanya menatap Yuni yang kini terengah-engah. Untuk pertama kalinya, Yuni terlihat benar-benar ketakutan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu dengan suara lemah, Yuni berkata tanpa menatap Rahmat. Kau tahu apa yang terjadi padaku, bukan? Rahmat tak langsung menjawab. Saya hanya tahu, Bu, tidak semua penyakit bisa dijelaskan dengan medis. Yuni mengepalkan tangannya. Harga dirinya seperti runtuh sedikit demi sedikit.
Aku sudah mencoba semuanya, bisiknya. Dokter, pengobatan alternatif, bahkan ke luar negeri. Tidak ada yang berhasil. Ia menatap Rahmat dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Bukan meremehkan, tapi penuh keputusasaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rahmat melihat sisi rapuh dari seorang wanita yang selama ini hanya ia kenal sebagai sosok sombong dan penuh hinaan. Ia belum tahu bahwa sebentar lagi Yuni akan mengucapkan sebuah kalimat yang mengubah hubungan mereka selamanya. Malam itu sunyi. Hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah megah itu. Kilat sesekali menyambar, menerangi jendela kamar utama, tempat Yuni terduduk lemah di tepi ranjangnya. Rahmat masih berdiri tak jauh dari pintu. Suasana canggung menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, sejak ia bekerja di sana, tidak ada nada hinaan dari Yuni. Tidak ada tatapan merendahkan, hanya kelelahan dan ketakutan. Yuni memecah keheningan. Kau tadi membaca ayat, dan aku merasakannya. Rahmat menunduk. Itu hanya doa, Bu. Yuni tersenyum tipis. Bukan senyum sombong, tapi senyum getir. Jangan pura-pura. Aku tahu, ini bukan sakit biasa. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekati Rahmat. Tatapannya tajam namun rapuh. Setiap malam, aku bermimpi didatangi bayangan hitam. Nafasku seperti dicekik. Tubuhku terasa ditesak tusuk dari dalam. Dokter bilang, aku sehat. Tapi rasa sakit ini nyata. Rahmat diam. Ia bisa merasakan beban yang dipendam wanita itu. Tiba-tiba, Yuni tertawa kecil. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Katanya, lirih. Aku punya uang. Aku punya rumah. Aku punya segalanya. Tapi, aku tidak punya ketenangan. Hening, lalu kalimat itu keluar. Kalimat yang tak pernah Rahmat bayangkan sebelumnya. Yuni menatapnya, lurus-lurus. Hei, kau santri kampung. Nada itu kembali terdengar. Namun kali ini bukan sekadar hinaan, melainkan tantangan. Jika kau bisa menyembuhkan penyakit guna-guna yang ada dalam tubuhku ini. Ia melangkah lebih dekat. Aku akan membayarmu berapapun yang kau mau. Rahmat terdiam. Yuni melanjutkan. Suaranya tegas namun bercampur emosi. 100 juta, 200 juta. Sebutkan saja. Rahmat tetap diam. Dan Yuni menambahkan satu kalimat yang membuat udara seolah berhenti bergerak. Jika perlu, aku siap menjadi istrimu. Petir menyambar di luar. Suasana semakin mencekam. Rahmat terperangah. Ia tak pernah membayangkan seorang wanita kaya, cantik, dan berkelas seperti Yuni mengucapkan kalimat seperti itu padanya. Namun Rahmat tidak merasa bangga. Ia justru merasa diuji. Bu, ucap Rahmat pelan. Saya bukan dukun. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Yuni menyipitkan mata. Bukankah kau tadi membacakan ayat dan aku merasakan reaksinya? Rahmat menarik napas dalam. Kesembuhan bukan dari saya. Kalaupun ada yang sembuh, itu karena izin Allah. Yuni terdiam beberapa saat. Jadi, kau menolak? Rahmat menatap lantai, lalu berkata dengan tenang. Saya tidak menolak membantu, tapi saya tidak bisa menjadikan kesembuhan sebagai transaksi. Kata-kata itu membuat Yuni terpukul. Seumur hidupnya, semua bisa ia beli. Semua tunduk pada uangnya. Tapi, malam itu, seorang tukang kebun miskin berani menolak kesombongan yang ia tawarkan. Yuni memalingkan wajah. Baiklah, katanya pelan. Kalau begitu, buktikan saja. Kalau kau gagal, kau keluar dari rumah ini. Ancaman itu jelas. Rahmat menunduk hormat. Jika itu yang terbaik menurut ibu. Ia melangkah keluar kamar dengan hati bergetar. Di luar, hujan semakin deras. Rahmat berdiri di bawah langit malam, memandang ke atas. Ya Allah, ini bukan tentang uang, ini bukan tentang wanita, ini tentang ujian. Jika engkau izinkan, jadikan aku perantara kebaikan. Sementara itu, di dalam kamar, Yuni duduk sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil dan jauh di sudut ruangan yang gelap. Bayangan hitam itu kembali muncul. Matanya merah menyala, seolah tidak rela ada yang mencoba mengusiknya. Pertarungan
yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam Jumat itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit tampak gelap pekat. Angin berputar di halaman rumah besar itu, membuat daun-daun bergesekan, menimbulkan suara berdesir yang aneh. Rahmat sudah berwudu sejak selepas Isya. Di kamar kecilnya, ia duduk bersila, membaca Al-Quran dengan suara pelan namun mantap. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut pada makhluk, tetapi karena sadar akan beratnya ujian malam ini. Ia tahu, ini bukan sekadar membantu majikan, ini pertarungan keyakinan. Di kamar utama, Yuni tampak gelisah. Sejak sore, tubuhnya terasa panas dingin, dadanya sesak, nafasnya berat. Bayangan hitam dalam mimpinya muncul lagi bahkan saat ia terjaga. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Rahmat mengetuk pintu kamar. "Ibu, siap?" tanyanya pelan. Yuni duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat. "Lakukan saja," jawabnya singkat, meski suaranya tak lagi sekuat biasanya. Rahmat masuk dengan membawa segelas air putih yang telah ia bacakan doa. Ia meletakkannya di meja samping tempat tidur. "Jika ibu merasa tidak kuat, katakan, saya akan berhenti." Yuni hanya mengangguk. Rahmat duduk di kursi beberapa langkah dari Yuni. Ia memulai dengan membaca tawuds dan basmalah. Suaranya tenang, tidak keras, namun penuh keyakinan. Awalnya tak terjadi apa-apa, namun ketika ia mulai membaca ayat kursi dengan lebih tegas, Yuni tiba-tiba menjerit. Tubuhnya terhuyung ke belakang, tangannya mencengkram sprei, nafasnya berubah berat. "Berhenti, berhenti!" teriaknya. Rahmat tidak berhenti. Ia melanjutkan bacaan. Angin mendadak berhembus kencang dari jendela yang tertutup rapat. Lampu kamar berkedip-kedip. Suhu ruangan terasa turun drastis. Yuni tertawa. Tapi itu bukan tawa biasa. Suaranya berat, serak, bukan seperti suara wanita. "Kau pikir kau bisa mengusirku, santri miskin?" Suara itu keluar dari mulut Yuni, namun jelas bukan dirinya. Jantung Rahmat berdegup kencang. Namun ia ingat pesan gurunya di pesantren. Jangan pernah takut pada makhluk. Takutlah hanya pada Allah. Rahmat menguatkan bacaan. Ia membaca surat Al-Baqarah, ayat-ayat Ruqyah, dengan suara lebih lantang. Reaksi semakin keras. Tubuh Yuni bergetar hebat. Tangannya seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong. "Aku sudah lama di tubuh ini." Suara berat itu kembali terdengar. "Dia milikku." Rahmat berdiri perlahan. "Kau tidak punya hak atas tubuh siapapun," ucapnya tegas, namun tetap terkendali. "Tubuh ini milik Allah." Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba gelas di meja jatuh sendiri dan pecah. Yuni menjerit keras, lalu terjatuh dari ranjang. Tubuhnya kaku beberapa detik. Rahmat mendekat dengan hati-hati. Ia membaca doa perlindungan, lalu meniupkan pelan ke arah Yuni. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu, mendadak semuanya hening. Angin berhenti. Lampu kembali stabil. Tubuh Yuni terkulai lemas. Rahmat terdiam. Nafasnya memburu. "Ibu?" panggilnya pelan. Yuni membuka mata perlahan. Kali ini, tatapannya normal, penuh kebingungan dan air mata. "Apa yang terjadi?" bisiknya. Rahmat membantu Yuni duduk. "Ini baru awal, Bu." Air mata Yuni jatuh tanpa bisa ditahan. Aku benar-benar merasakannya keluar tadi. Seperti ada yang terbakar di dalam." Rahmat tidak merasa menang. Ia justru merasa ini peringatan. Karena saat ia hendak keluar kamar, cermin besar di sudut ruangan retak sendiri. Retakannya membentuk garis panjang, menyerupai bayangan hitam. Pertarungan ini belum selesai. Dan Rahmat tahu, malam berikutnya akan lebih berat. Pagi itu terasa berbeda. Setelah malam mencekam yang hampir merenggut kesadaran Yuni, rumah megah itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada hinaan, tidak ada suara langkah tegas, penuh wibawa. Yuni duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah taman yang sedang disapu Rahmat. Wajahnya masih pucat, namun ada sesuatu yang berubah. Kesombongannya mulai runtuh. "Rahmat, kesini."
Sebentar, suara itu terdengar lebih lembut dari biasanya. Rahmat menghentikan pekerjaannya dan mendekat dengan sopan. Iya, Bu. Yuni terdiam beberapa saat, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat untuk diucapkan. Aku tidak pernah menceritakan ini pada siapapun, katanya pelan. Tapi, mungkin, kau perlu tahu. Rahmat duduk dengan jarak sopan. Yuni menarik napas panjang. Suamiku meninggal 2 tahun lalu. Rahmat sedikit terkejut. Selama ini, ia hanya tahu Yuni adalah janda kaya, tanpa tahu bagaimana kisahnya. Kami membangun bisnis bersama dari nol, lanjut Yuni. Saat bisnis mulai besar, banyak orang iri. Matanya mulai berkaca-kaca. Salah satunya, keluarga dari mantan rekan bisnis suamiku. Kami pernah berselisih besar. Mereka kehilangan proyek miliaran rupiah karena kalah tender. Rahmat mulai memahami arah cerita itu. Setelah suamiku meninggal karena kecelakaan misterius, gangguan mulai muncul, bisik Yuni. Aku sering melihat bayangan hitam, mendengar bisikan. Tubuhku sakit tanpa sebab. Ia menggenggam tangannya sendiri, menahan getaran yang masih tersisa. Aku sempat mendengar kabar bahwa seseorang pernah mendatangi orang pintar untuk menghancurkan hidupku. Ruangan menjadi hening. Rahmat menunduk. Hatinya terasa berat. Kenapa ibu tidak mencari pertolongan secara agama sejak awal? Tanyanya hati-hati. Yuni tersenyum pahit. Karena aku sombong. Kalimat itu keluar begitu jujur. Aku merasa uangku cukup untuk menyelesaikan semuanya. Aku pikir agama hanya untuk orang lemah. Rahmat terdiam. Dan mungkin inilah akibatnya, lanjut Yuni lirih. Aku terlalu percaya pada kekuatanku sendiri. Tiba-tiba tangan Yuni kembali bergetar. Nafasnya memburu. Rahmat segera membaca doa pelan. Namun kali ini reaksinya berbeda. Yuni tidak menjerit. Ia justru menangis. Aku takut, Rahmat, ucapnya dengan suara pecah. Setiap malam, aku merasa akan mati. Untuk pertama kalinya, wanita yang dulu merendahkannya, kini memanggil namanya tanpa nada meremehkan. Rahmat berbicara dengan tenang. Selama ibu mau mendekat kepada Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Yuni menatapnya. Kalau semua ini benar, karena guna-guna, apakah bisa benar-benar hilang? Rahmat menjawab tegas, namun lembut. Tidak ada yang lebih kuat dari ayat Allah. Angin berhembus pelan dari luar jendela. Namun di sudut ruangan, bayangan hitam itu kembali muncul samar. Kali ini, tidak sendirian. Seolah ada kekuatan lain yang ikut mengawasi. Rahmat merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Ia tahu satu hal. Serangan berikutnya tidak akan datang sendirian. Dan mungkin orang yang mengirimkannya akan segera menampakkan diri. Sejak pagi itu, suasana rumah berubah semakin mencekam. Langit mendung, menggantung seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Burung-burung di taman yang biasa berkicau, mendadak tak terdengar lagi. Rahmat merasakan sesuatu, bukan sekadar gangguan, tapi perlawanan. Siang hari, ketika Rahmat sedang menyiram tanaman, sebuah batu kecil tiba-tiba meluncur dari arah pagar dan menghantam pot bunga di dekatnya. Pot itu pecah. Rahmat menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di luar pagar tinggi itu. Ia mendekat perlahan. Di tanah, ia menemukan secari kertas kecil terlipat. Dengan hati-hati, ia membukanya. Tulisan tangan berwarna merah terpampang jelas. Berhenti, atau kau yang akan jadi korban berikutnya. Jantung Rahmat berdegup keras. Ini bukan lagi gangguan gaib semata. Ada manusia di balik semua ini. Di dalam rumah, Yuni kembali mengalami gejala aneh menjelang sore. Tubuhnya mendadak lemas. Kepalanya terasa berat. Tangannya dingin. Rahmat, panggilnya dengan suara gemetar. Rahmat masuk ke ruang tengah dan melihat wajah Yuni pucat pasi. Saya merasa lebih berat dari malam kemarin, bisiknya. Rahmat menatapnya serius. Mungkin ini serangan balasan. Yuni memejamkan mata. Maksudmu, karena kita melawan? Rahmat mengangguk pelan. Sebelum ia sempat berkata lebih jauh, lampu ruang tengah tiba-tiba mati. Padahal, siang hari, semua listrik padam. Rumah megah itu mendadak gelap. Yuni menjerit pelan. Dari arah tangga lantai 2,
terdengar suara langkah berat. Padahal, tak ada siapapun di atas sana. Rahmat berdiri tegap. Ia mulai membaca doa perlindungan dengan suara lebih keras dari biasanya. Suara langkah itu berhenti. Namun dari arah dapur, terdengar suara piring berjatuhan. Yuni memegang lengan Rahmat tanpa sadar. Kenapa semakin kuat? Tanyanya, panik. Rahmat menjawab tegas, karena mereka tahu waktunya hampir habis. Tiba-tiba, Yuni terjatuh ke lantai. Tubuhnya kaku lebih lama dari sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Matanya terbuka lebar, dan air matanya mengalir tanpa henti. Suaranya keluar parau. Dia marah. Dia tidak terima. Dia bilang, "Kau harus pergi." Rahmat menatapnya tanpa gentar. Katakan padanya, "Aku tidak datang untuk menang. Aku hanya datang untuk beribadah." Yuni bergetar hebat. Angin kencang menerobos masuk, meski semua jendela tertutup. Tirai berkibar liar. Rahmat membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara mantap. Beberapa menit kemudian, lampu menyala kembali. Suasana mendadak normal. Yuni terkulai, lemas. Malamnya, Rahmat kembali ke kamar kecilnya di belakang rumah. Namun, ketika ia membuka pintu, ia terhenti. Di atas sajadahnya, terdapat segumpal tanah bercampur rambut dan paku kecil. Pesan itu jelas. Ancaman itu kini langsung mengarah padanya. Rahmat duduk perlahan. Ia menatap benda itu tanpa panik. "Jika ini ujian, Engkau cukupkan aku ya Allah." Ia tahu, mulai malam ini, bukan hanya Yuni yang menjadi target. Dirinya pun sudah masuk dalam permainan. Dan di tempat lain, seseorang sedang tersenyum dalam gelap. Seseorang yang merasa rencananya mulai terganggu. Pertarungan ini bukan lagi hanya soal kesembuhan, tapi tentang siapa yang akan runtuh lebih dulu. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar berkali-kali, menerangi langit yang gelap pekat. Rahmat berdiri di teras belakang rumah, memandangi pagar tinggi yang membatasi halaman dengan dunia luar. Ancaman di atas sajadahnya tadi siang bukan kebetulan. Ini pesan jelas. Ada manusia yang merasa terganggu. Di dalam rumah, Yuni terlihat semakin gelisah. Sejak sore, ia terus merasakan tekanan di dadanya, seolah ada beban tak terlihat yang menindih. "Rahmat," suaranya lirih. "Aku merasa dia dekat." Rahmat menatap serius. Siapa yang paling mungkin membenci ibu? Yuni terdiam lama. Nama itu seakan berat untuk disebutkan. "Ada satu orang," katanya akhirnya. Arman." "Arman." Rahmat mengernyit. "Siapa dia?" Yuni menelan ludah. "Dulu dia rekan bisnis suamiku. Kami membangun perusahaan bersama. Tapi ketika tender besar datang, suamiku memilih memutus kerjasama karena ada penggelapan dana." Rahmat mendengarkan dengan tenang. "Sejak itu, Arman bersumpah akan menghancurkan kami. Beberapa bulan setelah perselisihan itu, suamiku kecelakaan." Suasana mendadak terasa lebih dingin. "Dan setelah pemakaman," lanjut Yuni, "Arman sempat datang. Ia berkata, 'Semua yang kau banggakan akan runtuh satu persatu.'" Rahmat menghela napas pelan. Potongan-potongan mulai tersusun. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Yuni dan Rahmat saling menatap. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang datang selarut ini? Rahmat melangkah ke pintu depan. Saat pintu dibuka, seorang pria berdiri di sana dengan jas hitam rapi. Senyumnya tipis, namun penuh makna. "Selamat malam." Yuni yang berdiri di belakang Rahmat membeku. "Arman," bisiknya. Pria itu tersenyum lebar. Lelaki bernama Arman itu masuk tanpa menunggu izin, seolah rumah itu bukan milik orang lain. "Aku dengar kamu sakit, Yun," katanya santai. Kasihan sekali. Nada suaranya terdengar seperti ejekan halus. Rahmat memperhatikan dengan tenang. Arman melirik Rahmat dari ujung kepala sampai kaki. "Dan ini siapa? Tukang kebun baru?" Yuni mencoba tegak. "Itu bukan urusanmu." Arman tertawa kecil. "Kau tahu, Yun, kadang penyakit itu bukan soal medis. Kadang itu soal karma." Rahmat menatap Arman lurus. "Bapak, maksudnya apa?" Arman tersenyum sinis. "Anak muda, dunia ini tidak sesederhana kitab yang kau pelajari." Suasana menegang. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip. Yuni memegang dadanya. Nafasnya kembali berat. "Arman,
berdiri pelan. Lihat, dia kambuh lagi. Kasihan sekali. Rahmat membaca doa perlindungan dalam hati. Arman menatap Rahmat tajam. Berhenti ikut campur. Atau kau akan menyesal. Itu bukan lagi sindiran. Itu ancaman langsung. Rahmat tidak mundur. Jika Bapak tidak melakukan apa-apa, kenapa harus takut saya ikut campur? Kalimat itu membuat Arman terdiam sesaat. Tatapannya berubah dingin. Aku tidak takut pada santri miskin. Rahmat menjawab tenang. Saya juga tidak takut pada manusia. Beberapa detik hening. Lalu Arman tersenyum tipis. Kita lihat saja. Sampai kapan kau bertahan? Ia berbalik dan keluar rumah tanpa pamit. Pintu tertutup. Beberapa saat kemudian, Yuni terjatuh lagi. Namun kali ini tidak sekuat sebelumnya. Rahmat segera membacakan ayat-ayat ruqyah. Reaksinya berbeda. Tidak ada suara berat, tidak ada tawa asing. Hanya tangisan Yuni yang pecah. Dia memang melakukannya. Bisiknya lemah. Rahmat menatap ke arah pintu yang baru saja ditutup Arman. Sekarang jelas, ini bukan sekadar gangguan gaib. Ini perang antara dendam, kesombongan, dan keyakinan. Dan Rahmat tahu, konfrontasi terakhir sudah semakin dekat. Langit malam itu gelap tanpa bintang, seolah alam pun menahan napas menanti sesuatu yang besar terjadi. Sejak kedatangan Arman tadi malam, gangguan pada Yuni tidak lagi datang perlahan. Serangannya semakin brutal. Siang pun terasa seperti malam. Rahmat tahu ini akan menjadi puncaknya. Selepas Isya, Rahmat menghampiri Yuni di ruang tengah. Ibu, siap? Tanyanya pelan. Yuni duduk dengan wajah lebih tenang dari biasanya. Bukan karena tak takut, tapi karena sudah lelah melawan sendirian. Aku tidak ingin lari lagi, katanya lirih. Jika ini malam terakhir pertarungan itu, selesaikan. Rahmat mengangguk. Ia meminta Yuni berwudu. Untuk pertama kalinya sejak lama, Yuni melakukannya dengan sungguh-sungguh. Air mata jatuh, bercampur air wudu. Aku terlalu jauh dari Tuhan, bisiknya. Rahmat hanya berkata lembut. Tidak ada kata terlambat. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 12 tepat. Rahmat memulai ruqyah dengan suara lebih lantang dari sebelumnya. Bacaan ayat-ayat suci mengalun memenuhi ruangan. Awalnya tenang. Lalu Yuni mendadak terjatuh dari kursi. Tubuhnya kaku, nafasnya berat. Lampu rumah padam serentak. Suasana gelap gulita. Namun suara Rahmat tidak berhenti. Ia terus membaca. Angin kencang berputar di dalam ruangan, meski jendela tertutup rapat. Tirai beterbangan. Vas bunga jatuh pecah. Tiba-tiba suara berat itu kembali terdengar dari mulut Yuni. Kau pikir kau bisa menang? Rahmat tetap membaca. Suara itu berubah menjadi geraman. Dia milikku. Dendam ini belum selesai. Rahmat menjawab tegas di sela bacaan. Tidak ada yang memiliki manusia selain Allah. Tiba-tiba tubuh Yuni terangkat sedikit dari lantai, lalu terhempas kembali. Suara jeritan menggema keras. Rahmat meningkatkan bacaannya. Suaranya kini penuh keyakinan. Tanpa ragu sedikit pun. Beberapa menit terasa seperti 1 jam. Lalu, tiba-tiba, Yuni menjerit panjang. Sangat panjang. Kemudian, hening. Angin berhenti. Lampu menyala kembali. Semua terasa normal. Yuni terkulai lemas di lantai. Rahmat mendekat perlahan. Ibu? Yuni membuka mata. Tatapannya berbeda. Jernih, tenang. Ia menarik napas panjang tanpa rasa sesak. Dadaku ringan, bisiknya. Air mata mengalir deras di pipinya. Untuk pertama kalinya, aku tidak mendengar bisikan itu. Rahmat menunduk syukur. Namun di saat yang sama, ponsel Yuni berdering. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, Yuni mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara panik seseorang. Pak Arman tiba-tiba pingsan di rumahnya. Dia berteriak-teriak seperti kesakitan sebelum jatuh. Telepon terputus. Yuni dan Rahmat saling menatap. Rahmat berkata pelan, ketika kezaliman kembali pada pelakunya, itu bukan karena kita kuat, tapi karena Allah Maha Adil. Yuni
menangis. Bukan karena takut lagi, tapi karena sadar semua kesombongan, semua harta, semua ambisi tidak pernah bisa menyelamatkannya. Malam itu bukan hanya gangguan yang pergi, tapi juga keangkuhan dalam hatinya. Di luar rumah, hujan yang sejak tadi menggantung akhirnya turun perlahan, seperti membersihkan segala kegelapan yang selama ini menyelimuti. Pertarungan telah selesai, namun satu keputusan besar masih menunggu Rahmat. Pagi itu terasa berbeda. Udara di sekitar rumah megah itu terasa ringan. Tidak ada lagi hawa menyesakkan. Tidak ada lagi bayangan gelap di sudut ruangan. Yuni berdiri di balkon lantai 2, menatap taman yang selama ini hanya ia lihat sebagai hiasan. Hari ini ia melihatnya sebagai nikmat. Di bawah sana, Rahmat sedang menyiram tanaman seperti biasa. Tidak ada ekspresi kemenangan, tidak ada rasa bangga. Ia tetap Rahmat yang sederhana. Yuni turun perlahan ke ruang tamu. "Rahmat," panggilnya lembut. Rahmat mendekat dan menunduk hormat. "Iya, Bu." Yuni terdiam beberapa saat, seolah mengumpulkan keberanian. "Aku sudah sembuh." Rahmat tersenyum tipis. "Alhamdulillah." Bukan ucapan panjang, hanya syukur. Yuni menatapnya dalam. "Kau ingat janjiku?" Rahmat terdiam. Tentu ia ingat. Kalimat yang diucapkan dengan nada menantang itu kini terasa berbeda. "Aku berkata, jika kau menyembuhkanku, aku akan membayarmu berapapun. Bahkan menjadi istrimu jika perlu." Suasana hening. Yuni melanjutkan dengan suara lebih lembut. "Aku bukan lagi mengatakan itu karena sombong. Aku mengatakannya karena aku sadar kau adalah satu-satunya orang yang tetap berdiri saat semua orang menjauh." Rahmat menunduk. "Ibu tidak berutang apapun kepada saya." Yuni menggeleng. "Aku berutang bukan karena sembuh, tapi karena kau mengingatkanku pada Tuhan." Air mata kembali mengalir di pipinya. "Aku ingin berubah, Rahmat. Aku ingin memperbaiki hidupku. Dan aku ingin kau tetap di sini, bukan sebagai tukang kebun." Kalimat itu menggantung di udara. Rahmat menarik napas panjang. Hatinya tidak tergerak oleh harta, tidak pula oleh kemewahan rumah ini. Ia teringat ibunya di kampung. Ia teringat pesan gurunya di pesantren. "Bu," ucapnya tenang, "saya datang ke sini untuk bekerja, dan saya membantu karena itu kewajiban sebagai sesama manusia." Yuni menatapnya dengan harap. "Lalu, bagaimana dengan janjiku?" Rahmat tersenyum lembut. "Jika ibu ingin berubah, lakukanlah karena Allah, bukan karena saya." Keheningan kembali menyelimuti. Beberapa detik terasa lama, lalu Rahmat melanjutkan. "Saya tidak menolak jika niatnya karena kebaikan, tapi saya juga tidak ingin keputusan ini lahir dari rasa takut atau rasa berutang." Yuni terdiam. Ia sadar, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada lelaki yang tidak tergoda oleh kekayaan atau statusnya. Itulah yang justru membuatnya semakin hormat. Beberapa minggu berlalu. Yuni mulai mengenakan hijab. Ia rutin sholat. Rumah megah itu kini sering terdengar lantunan ayat suci. Rahmat tidak lagi hanya menjadi tukang kebun. Ia membantu mengelola yayasan kecil yang Yuni dirikan untuk anak-anak yatim di desa asal Rahmat. Harta yang dulu menjadi sumber kesombongan, kini menjadi jalan amal. Suatu sore, di taman yang dulu menjadi saksi hinaan dan tangisan, Yuni kembali berbicara. "Rahmat." Iya, aku sudah mantap." Rahmat menatapnya. "Aku tidak ingin menebus janji karena tantangan. Aku ingin melangkah karena keyakinan." Rahmat tersenyum. Takdir memang misterius. Siapa sangka seorang santri miskin yang dulu direndahkan, kini dihormati. Siapa sangka seorang janda kaya yang angkuh, kini belajar rendah hati. Apakah mereka akhirnya menikah? Itu adalah bagian dari takdir yang hanya Allah tahu. Namun, satu hal pasti, Rahmat tidak pernah pulang sebagai santri miskin yang gagal. Ia pulang sebagai lelaki yang menjaga iman, harga diri, dan ketulusan. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya.